Wow, ini perjalanannya panjang tadi ya. Tapi yang luar biasa Tuhan itu baik loh ibu-ibu, bapak-bapak. Halo, apa kabar semuanya? Ya, tadi itu kita kalau misalnya tadi bukan karena kasih anugerah Tuhan itu bisa sampai 8 jam mungkin sampai di sini. Kenapa bilang? Karena total macet dari Bandung. Kita berangkat tuh jam 1:30 padahal. Tapi macetnya luar biasa dan truknya banyaknya luar biasa. Tapi tiba-tiba tahu nggak apa? Ada dong itu apa Pak? Patwal ada dan akhirnya kita ngikutin patwal dan aku tuh orangnya jantungan padahal betul. Saya udah bilang nyesel. Kenapa ke jam 10 pagi saya berangkat, saya bilang begitu. Terus Pak Ari bilang udahin, nikmatin aja. Oh haleluya saya bilang begitu betul. Kalau nggak ingat Ibu Lis, kalau nggak ingat Evi ya, kalau nggak ingat jemaat community mungkin aku udah langsung bilang aduh mendingan nggak jadi berangkat ke sini deh ya. Tapi intinya Tuhan selalu baik ya. The last minute ya. Jadi jangan pernah pikir berkat tuh harus selalu uang gitu loh. Tiba-tiba di tengah-tengah kemacetan, tiba-tiba dikirim patwal dan itu mobilnya itu pas di depan kita langsung cet. Pak Ari langsung bilang ikutin tempel. Ya udah main tempel begitu. Aku jantungku udah ngos-ngosan betul. Tapi luar biasa. Untung rambut saya gak turun betul. Aduh luar biasa. Betul, tepuk tangan sama Tuhan Yesus dulu dong. Oke, shalom semuanya. Ya gimana semuanya sehat? Oke, semua karena anugerah Tuhan. Ibu Lis cantik, makin cantik aja ya. Luar biasa ya. Semuanya di tempat ini kita percaya kita karena anugerah. Ini kok banyak wanita sih? Ini PD wanita gitu? Oh gitu, berarti yang di surga nanti banyak wanita ya. Oke, bapak-bapak juga masuk surga dong. Oke, bapak-bapak jangan tegang dong wajahnya. Ya senyum dulu dong, senyum ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk yuk dalam Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 38 ya. Jadi ini kan saya udah telat nih. Nah ini sampai jam berapa selesai? Apakah saya hanya cuma 30 menit atau bisa sampai malam jam 12 malam? Bebas, 12 malam? Oke, Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 38 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab perkataannya penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai Yesus, anak orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardik katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang pada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia beri perintah pada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Ini yang pertama. Oke, kita lihat tadi dikatakan ada setan, ada iblis, orang kemasukan, betul. Dan Yesus di sana ada dan dia mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, betul. Maka di tempat ini kalau engkau sudah mengaku orang Kristen tapi gak kenal Yesus, bertobatlah kita, betul. Ya, jangan sampai kalah dengan si roh jahat. Dia tahu persis siapa itu Yesus, betul. Dan apa kata Yesus? Keluar! Sorry ya, paling yang di bawah nggak akan jadi ini ya Ibu Iris, gak apa ya. Karena saya harus nyampaikan ini supaya kalian jangan sampai lupa gitu loh ya. Karena apa? Perkataan. Ini saya mau nyampaikan tentang perkataan. Ini perkataan Yesus, luar biasa. Iblis sampai ucar kacir, lari, nggak bisa bergerak. Makanya hari-hari ini jangan pernah kau takut dengan iblis. Iblis yang takut dengan kita. Ada manusia kan di sini? Ada manusia? Bayangkan kalau kami jalan kaki dari Bandung ke sini, cukup sama betul. Jadi kalau engkau nggak meresponin, itu kayaknya kurang oke gitu ya. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Perkataan yang luar biasa. Mereka takjub. Mereka bilang luar biasa perkataannya. Penuh wibawa dan kuasa. Kedua, kita buka Markus 4 ayat 37, 39 dan 41. Waktu itu ada badai besar, betul, murid-murid lagi berangkat dengan Yesus. Tiba-tiba ada badai sekonyong-konyong, ikut Tuhan gak selalu hidupnya enak loh. Tiba-tiba bisa ada taufan, ada masalah, ada problem, ada berita yang gak menyenangkan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardikkan angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Ini yang kedua. Yang pertama tadi roh jahat, kucar kacir dengan perkataan Yesus, betul. Yang kedua dikatakan udara, cuaca, alam pun takut dan mendengar perkataan Yesus. Ini yang kedua. Ya, dikatakan bisa tenang dari badai bergelombang. Apa badai kehidupan yang kau alami saat ini? Mungkin apapun yang hadapi, mungkin masalah ekonomi, masalah utang, masalah rumah tangga, masalah apapun. Ya ternyata dikatakan kuasa perkataan Yesus itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat lagi Yohanes 11 ayat 43 sampai 45. Ini waktu Lazarus dikatakan sakit dan dikatakan akhirnya mati, betul? Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Luar biasa. Waktu kau baca 3 kisah ini 3 kisah yang berbeda, betul? Tempat yang satu adalah di tempat orang mati, yang satu tempatnya adalah di danau, yang satu lagi adalah tempatnya di tempat orang yang kerasukan setan, betul? Karya Tuhan itu nggak dibatasi dimanapun. Maka jangan pernah kau pikir harus ke Israel dulu baru dapat berkat. Nggak ada ayatnya. Mau engkau sekarang hanya di toilet pun Tuhan bisa berkati kita luar biasa. Loh contohnya, kalau bisa buang air besar itu kan anugerah Tuhan, betul? Belum tentu. Saya pernah sakit. Waktu saya pernah sakit sampai koma. Gara-gara apa? Nggak bisa buang angin. Makanya ternyata brot-brot itu luar biasa. Betul. Nah kalau engkau misalnya dalam keadaan mau mengeluarkan angin, keluarkan saja. Kalau saya paling suka keluarkan angin itu di supermarket, betul. Pas lagi dekat orang, brot-brot. Nanti orang udah agak gini, apa tuh saya pura-pura ke sana gitu. Betul. Itu anugerah Tuhan, tahu? Kalau engkau masih bisa buang angin, betul. Nah dikatakan tadi di sini bahwa kuasa Tuhan nggak tergantung tempat dimanapun itu kuasa perkataan Yesus luar biasa. Mungkin kau bilang, Bu Indri wajar lah, Yesus anak Allah yang maha tinggi, betul. Nah, coba kita lihat waktu dunia ini dijadikan dengan apa? Apakah dijadikan dengan pakai insinyur yang hebat? Apakah dengan pakai kontraktor yang luar biasa? Mari kita buka Kejadian 1 ayat 1, ayat 6 sampai 7, ayat 9, ayat 11, ayat 20 sampai 21, ayat 24. Satu aja kita baca. Saya ngomongnya kecepatan apa kelambatan? Atau kurang cepat? Kecepatan. Baiklah. Adakah obat tidur di sini? Satu kali saya diundang di satu tempat. Tempat itu tempat lansia. Tempat lansia umur 60, enggak lah ya. Lansia umur berapa? Bapak-bapak ibu. 60 enak aja, emang gue lansia. Macam-macam ya. Saya 65 tahun tahu, tapi saya masih tetap kayak ABG, betul ya. Nah itu yang ngundang saya itu umur 6, saya nggak bilang lansia itu, saya nggak bilang 60 lansia loh. 70 bukan lansia, 85 lansia. Pak Seuswe. Betul? Pak Seuswe. Gitu lah. Ya. Nah itu dikatakan Kaleb umur 85 baru dia bilang dia mulai agak tua, betul. Nah waktu itu saya diundang, terus saya bilang begini, kenapa undang saya? Jangan undang saya, harusnya undang pendeta yang kayak Putri Solo, betul ya? Karena kan ngomongnya pelan, betul ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, betul ya? Kenapa undang saya? Terus mereka bilang begini, ibu ini kami doa, buka ibu lagi, yakin saya bilang begitu. Terus saya berdoa malam ya, Tuhan tolong Tuhan jangan permalukan saya Tuhan, karena ini oma-oma, opa-opa umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun Tuhan, supaya saya nggak sampai salah ngomong. Tuhan dengar dong jawaban doa daripada saya, apa yang terjadi? Malamnya saya sakit luar biasa, kepalanya pusing luar biasa, saya akhirnya minum Neuralgin sampai 2 atau 3. Dan pengaruh daripada obat sakit kepala dan pengaruh ngantuk, saya ngomong besoknya pelan dan semua mengerti luar biasa. Oke, jadi kalau saya tadi ngomongnya kecepatan, saya akan ngomong pelan ya. Jadi jangan salahkan saya kalau kita sampai jam 11 malam di sini. Oke, halo. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kalau kau baca berikutnya, semua dikatakan waktu dunia diciptakan, dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Artinya kuasa perkataan lagi. Yesus punya omongan tuh nggak ngomongan asal. Allah punya omongan bisa mengubahkan gelap jadi terang. Apapun yang kau hadapi saat ini, kegelapan apapun, mungkin masa depan yang madesu, masa depan suram, betul. Dengan perkataan Allah bisa diubahkan. Mungkin kita bilang, ya iyalah Bu Indri, Yesus anak Allah. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Allah sendiri yang berbicara. Tapi kalau kita kan manusia biasa, mana mungkin kita bisa bikin apa-apa. Kalau mereka ya wajar lah Bu Indri, siapa bilang? Saya mau kasih tahu hari ini, betul. Apakah hanya Allah kita saja yang punya kuasa perkataan luar biasa? Apakah hanya Yesus saja? Jawabannya no. Kenapa saya berkata begitu? Karena ternyata Tuhan kita adalah Allah yang tidak egois. Dia bukan Allah yang hanya pengen tampil sendiri. Bukan hanya yang pengen spotlight. Dia juga mau umat pilihannya, anak-anaknya punya kuasa perkataan. Wow. Mana buktinya? Mari kita buka Matius. Supaya di tempat ini, makanya tempat ini kalau mulutnya agak ember, bertobat engkau. Amin. Markus 11 ayat 23. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong adalah Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi kepadanya. Luar biasa. Apa gunung persoalanmu hari ini? Gunung utang? Gunung kanker? Gunung jodoh? Ada cari jodoh sini yang belum dapat? Katakan. Ada? Di sini semua sudah menikah? Belum? Sudah punya cucu semua? Oh, luar biasa. Yang belum menikah angkat tangan. Angkat tangan. Ya.
Engkau melalui itu gunung persoalan, gunung jodoh, betul? Jangan takut. Karena dengan kuasa perkataanmu, engkau bisa mencampakkan gunung jodoh yang mungkin menurut dunia nggak mungkin dapat. Ada satu orang kemarin ibu waktu saya lihat pelayanan, seorang anak muda, terus datang ke kantor gereja. Terus dia bilang, Ibu Inti mau ketemu. Kenapa, mau doain apa sayang? Saya bilang, kan cantik, orangnya cantik. Saya mau doakan soal jodoh. Oh, kamu kenapa? Kok mesti doain jodoh? Kenapa gak bisa cari jodoh? Saya bilang tuh. Iya, tapi sampai sekarang belum dapat jodoh. Umur kamu berapa? Saya bilang, 31. Alah, udah Maya aja 40 udah dapat jodoh, tenang kok. Saya dapat Maxim BB. Saya bilang begitu. Jangan takut dengan itu. Itu apapun gunung persoalanmu. Gunung anak yang bermasalah, gunung suami yang bermasalah, gunung ekonomi, gunung utang, gunung apa. Asal kau percaya kata mulutmu punya kuasa luar biasa. Luar biasa. Betul? Nah, ini yang ngomong siapa? Bukan saya. Kalau saya bisa aja omdo. Tapi yang ngomong adalah Yesus sendiri. Dipertegas lagi. Buka Yesaya 51 ayat 16. Ini yang berkata adalah Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata pada Sion, engkau adalah umatku. Luar biasa dikatakan bahwa mulut kita ini ada firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Buktinya firman Tuhan bilang gelap menjadi terang bisa terjadi. Jadi bukan karena kita pintar bahasa Prancis atau bisa bahasa India atau bisa bahasa Chinese atau Mandarin. Bukan. Tapi ya firman Tuhan di mulut kita. Makanya kenapa saya katakan tadi punya kuasa. Karena berkuasa itu firmannya bukan mulut kitanya. Masalah mulutmu mungkin lebar atau kecil gak ada pengaruh. Tapi kalau engkau pakai firman Tuhan dalam mulutmu dengan percaya. Ada kuasa yang luar biasa. Ini iblis gak suka. Iblis gak suka orang Kristen tahu ayat. Maka jadi pikir gimana caranya. Iblis itu sebenarnya bodoh. Apa? Iblis itu bodoh. Apa? Lihat mulut saya. Bodoh. Apa? Bukan bodoh. Bodoh. Apa? Bodoh. Betul. Tapi dia licik. Dia tuh gak pernah punya ide. Gak pernah punya ide. Tapi kalau Allah kita jelas firman itu, Taurat itu, ya hukum itu, wah kebenaran itu semuanya produknya daripada Allah kita. Tapi iblis gak punya, dia gak punya inisiatif. Tapi dia licik. Caranya bagaimana? Dia putar balikan firman. Makanya hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau tidak kuat dalam firman, engkau akan jebol di akhir zaman ini. Karena dia bukan pakai buku yang lain. Dia tahu kalau dia pakai buku yang lain, kita bisa gak percaya. Dia pakai buku yang sama, firman Tuhan, hanya dipelintir sama dia. Makanya kalau engkau tidak nangkap firman Tuhan hari ini, nggak suka baca firman, nggak suka merenungkan firman, jangan salahkan kalau akhirnya kita jebol. Amin. Untuk baca firman nggak perlu jadi pendeta loh. Saya waktu pertama kali bertobat tahun 1999, saya Kristen dari mulai lahir. Tahun 60 saya lahir udah jadi orang Kristen. Ayah saya banyak bangun gereja. Tapi gak jamin aku suka baca firman Tuhan. Setiap saya ke gereja saya masih ingat, setiap gereja. Kalau misalnya pendetanya suruh buka lagi ngobong. Saya dari gereja lama, betul? Nanti saya bawa Alkitab tuh. Tapi Alkitabnya saya bikin jadi bunga. Tahu jadi bunga? Saya bikin bulat-bulat. Kapan nih tamatnya si pendeta ini, betul, bulat-bulat. Nanti habis itu saya buka lagi, saya bikin lagi bulat-bulat, betul? Jadi tiap lembaran saya bikin kayak bunga. Sampai akhirnya pulang. Pas pendeta bilang amin, luar biasa senangnya saya, betul. Gak pernah saya baca firman Tuhan. Gak pernah saya tahu tentang siapa Yesus. Nah, sampai waktu saya bertobat, mulai saya cari Tuhan di sana. Terus waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, waktu itu suami saya dalam keadaan lagi sekolah pendidikan kebaikan. Udah gitu, saya mau melahirkan, anak saya dikatakan dokter itu cacat, dan akhirnya saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Nah, sejak saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, itu saya mulai baca firman. Saya terus terang nggak ada mentor. Masih enak kalian di sini, masih ada Grace Community, masih ada mentor. Saya nggak ada mentor, Ibu Liz. Tapi karena saya haus akan Tuhan, Tuhan ajari saya mulai baca firman. Nggak ngerti lah, boro-boro ngerti orang nggak ada mentornya. Tapi kalau engkau haus dan lapar, Tuhan kasih pengertian loh. Nah, mulai saya baca firman Tuhan, sampai saya baca tuh sampai 3-4 kali sampai tamat dalam waktu 3 bulan. Nah, sesudah firman tuh saya baca, saya nggak diam sampai di sana. Saya ambil stabilo, saya catetin, saya coret, mana yang bagus saya coret. Kalau yang sedih, saya bikin warna stabilo merah. Kalau misalnya yang senang, saya bikin stabilonya warna hijau. Intinya semua, saking semua di stabilo, nggak bisa saya baca lagi. Makanya saya beli lagi Alkitab kedua, sampai 7 kalau nggak salah Alkitab saya. Dan terakhir Alkitab saya sebesar ini, karena saya begitu haus akan dia. Dan saya catetin semuanya. Saya ambil kaset pinjam dari Maestro. Itu adalah gereja Kristen. Di sana kalau nyewa kaset, dulu belum ada YouTube. Saya nyewa kaset satu, itu satu minggu, itu Rp1.000. Saya sewa 30 kaset tiap minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, 30 kaset tiap minggu, berarti 30.000, betul? Saya dengar firmannya, mau siapapun yang ngomong saya dengar. Mau Awan Datuk, mau Chris Panusama, mau sekarang Pak Gilbert, mau semua siapapun, saya catat semuanya. Sampai waktu itu saya baru sadar, saya punya buku itu hampir sebesar kamar mandi
Tadi yang kamar mandi yang tadi saya masuk. Sebesar itu. Semua saya catetin. Saya belum ngerti untuk apa. Tapi ternyata akhirnya saya mengerti sekarang. Rupanya itu mau dipakai Tuhan untuk saya bisa menyampaikan firman di di Grace Community. Seringkali kadang-kadang kau tidak tahu apa yang kau lakukan pada saat itu. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Nah, saya mulai mengerti tentang firman. Saya bukan pendeta. Terus terang saya bukan pendeta dan saya nggak sekolah pendeta. Dan tidak ada mentor saya. Mentor saya langsung Roh Kudus. Nah, di sana saya belajar firman. Nah, waktu Tuhan kasih pengertian, terima kasih Tuhan. Saya kalau dapat firman yang saya mengerti itu lebih daripada dapat berlian 100 kerat loh. Karena modal saya adalah firman. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kau tidak kuat firman, dibohongin masih jahat. Diplesetin sama dia. Nah, kita akan lihat nanti, dikatakan, iblis cari celah. Gimana cara carinya untuk supaya orang-orang di tempat ini tidak punya kuasa perkataan. Betul? Buka Yakobus 3, 9-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari air mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas dikatakan di sini, ibu-ibu. Dikatakan satu sumbernya, mulut kita. Ini nggak bisa mengeluarkan dua. Nggak bisa berkat dan kutuk dari mulut yang sama. Kalau engkau suka mengeluarkan berkat, maka engkau akan diberkati Tuhan. Kalau engkau suka mengeluarkan kutuk, maka kutuk depan mata sudah menunggu kita. Nggak bisa dicampur. Maka iblis tahu, oh ternyata ini kata kunci. Berarti mulut orang Kristen bisa nggak jadi berkat, bisa jadi kutuk. Nah, dia mulai masukkan ada 9 bakteri. 9 bakteri ini membuat maka banyak orang Kristen yang kalah. Karena mulutnya nggak lagi punya kuasa. Kenapa? Nggak bisa air kotor dengan air bersih dicampur. Nggak bisa. Dikatakan tadi nggak mungkin sekarang kutuk dengan berkat disatuin. Sumbernya itu hanya bisa satu. Kalau engkau suka pakai kata-kata berkat, maka engkau diberkati. Kalau engkau suka pakai kata kutuk, maka engkau akan mengalami kutuk. Nah, iblis jago. Dia tahu lu nggak takut gue pergi sekarang ke gereja. Engkau ibadah sekarang ada di community, Grace Community. Tiap hari Sabtu pun udah 100 tahun pun nggak ada pengaruh. Selama mulutmu aku rantai, kata Tuhan. Kita akan lihat ada 9 bakteri. Yang pertama adalah apa? Yuk kita buka satu-satu ya. Yang pertama adalah apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bakteri yang namanya sungut. Sungut. Mumbling, grumbling terus. Mengeluh terus. Halo. Saya mau tanya, bangsa Israel berapa puluh tahun sampai ke tanah Kanaan? 40 years. Kalau kau tahu jaraknya 40 tahun, betul? Kalau kau tahu jaraknya antara Mesir ke Kanaan, tahu berapa ibu-ibu? Cuma 18 hari. Saya lihat tadi dari Google, minta tolong sama suami saya, Pak coba lihat Pak, yang kira-kira 800 kilo itu dari mana ke mana? Jakarta, Surabaya. Kalau jalan pun itu kurang lebih 21 hari. Lah ini sampai 40 tahun. Bedanya berapa? 600 kali. Kenapa bisa? Apakah tiba-tiba jalannya berubah? Jalannya nggak berubah, tapi mulut kita ya nggak jadi berkat. Maka tempat ini yang suka mumbling, kelihatan mukanya. Udah jelek masuk neraka lagi. Orang yang mengeluh nggak mungkin cantik, betul? Karena mulutnya, cerewet ini pendeta. Ya gaya nih. Atau tadi misalnya nunggu lama. Lamanya nyesel gue datang sini. Waktu engkau kayaknya ada deh. Kayaknya ada bilang ini dasar si pendeta. Sorry aku dari Bandung tahu. Aku bukan dari jalan panjang sebelah gitu loh, ya. Dari Bandung jauh dan macetnya luar biasa, tapi itu pun tetap salah. Harusnya aku berangkat jam 3 pagi dari kemarin, betul? Ya. Tapi waktu engkau komplain, waktu engkau mumbling, waktu engkau grumbling, waktu engkau mengeluh. Kita sudah buat kutuk dalam hidup kita. Makanya gak heran gak selesai-selesai masalahmu. Suami gak tetap berubah, ekonomi gak tetap berubah, penyakit gak sembuh-sembuh, anak bermasalah. Kenapa muter-muter di tempat? Bukan karena Tuhan gak sayang, mulut kita yang membawa kutuk. Makanya iblis tepuk tangan. Hahaha. Makanya gue gak takut lo ibadah. Gue gak takut lo baca firman. Gue gak takut lo menyembah. Gue gak takut lo pelayanan. Kalau soal pelayanan, iblis juga bisa melayani, betul? Menyamar seperti malaikat terang. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat pendeta sekarang betul-betul lihat. Minta pakai teropong bintang sama Tuhan. Gak jadi jaminan saya di sini sebagai orang yang benar. Kalau engkau mau tahu pendeta, lihat buahnya. Jangan lihat khotbahnya yang jago. Belum tentu tukang obat banyak di gereja. Amin. Yes. Apalagi kok pendeta belum apa-apa, banyak ngomong duit. Dipertanyakan pendetanya. Dikit-dikit, tapi waktu itu saya berdoa. Tuhan berkata bahwa ibu atau bapak harus mendukung saya punya pelayanan. Kira-kira 100 triliun. Please deh. Nggak mungkin dari Tuhan. Betul? Yang pertama adalah apa? Ini ngerti sih gak sih bahasa Indonesia?
Apa yang pertama? Bakteri apa? Bakteri yang namanya sungut-sungut. Ini mengakibatkan bangsa Israel muter-muter 40 tahun. Padahal perjalanan cuma 18 hari. Harusnya itu 14 hari karena cuma 800 kilo. 800 kilo dari Jakarta ke Surabaya. Itu gak jauh. Kalau ada kereta api sekarang dari Bandung aja ke Surabaya sekarang 10 jam. Ini bayangkan 40 tahun. 700 kali lebih lama. Gara-gara apa? Mulut kita yang buat. Makanya pegang mulut. Katakan, hey mulut, lu jangan komen-komen mulai sekarang, betul? Walaupun suamimu mungkin sering nggak pulang, betul? Betul. Sekecil apapun perubahan daripada pasanganmu, dari ekonomimu, dari utangmu, mengucap syukur. Jangan tunggu sampai semua bagus dulu baru mengucap syukur. Ini suami saya nih Pak Ari. Hai sayangku. Aku sekarang lagi suka nonton Luna Maya sama Maxim, betul. Karena dia sama mesra ya. Aku juga mesra sama suamiku soalnya, tahu. Mana sih suami istri? Angkat tangan, suami istri. Suami istri mana? Mana suami istri? Ini suami istri mau berantem nih. Ya, suami istri itu harus mesra loh. Ya, harus mesra. Coba peluk suaminya. Peluk dong suaminya. Peluk. Pau, 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 pau. Oke, pau, 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 pau. Harus. Oh, dari China. Oh, Wan An, Wan An. Uan, Uan. Uan, Uan, Uan. Oh, so sorry. Jadi gimana? Ada kan translate bahasa Cina di sini? Oh, nanti kamu jelasin ya. Ya, lihat bersobat langkau. Ya udahlah, minimal lihat muka saya, oke? Lihat muka saya aja ya, oke. Ya, nanti pakai itu ya, nanti pakai itu. Nanti direkam nanti pakai itu, oke? Nah, dikatakan tadi apa? Aku tadi ngomong apa? Ya Luna Maya. Luna Maya itu kan mesra ya sama dia punya suami ya. Panggilnya Bebe, betul? Bebe, betul ya. Dulu suamiku ini aku juga mesra banget sama suamiku, betul ya, Pak? Iya, iya, dulu Pak Ari waktu masih nakal-nakalnya itu kadang-kadang nggak pulang. Nah, kalau sekarang Pak Ari punya prinsip gini, kalau gue pulang besok dimarahin berantem juga ya udah mendingan lusa. Habis itu lusa tanggung 3 hari lagi. Habis itu nggak pulang seminggu, betul? Nah, waktu suamiku mulai berubah dari yang seminggu, akhirnya jadi 6,5 hari, aku bersyukur. Karena seringkali kita mau nunggu sampai sempurna dulu baru kita bersyukur. Enggak seperti itu cara Tuhan bekerja. Sekecil apapun perubahan dalam hidupmu bersyukur, Tuhan bisa ubahkan. Sekarang aku dan suami pelayanan bersama-sama. Sekarang Pak Ari ada pendoa saya. Saya nggak pernah naik mimbar ke atas kalau belum didoakan oleh suami saya. Beda. Dulunya ada di diskotik, dulunya ada tempat-tempat yang nggak jelas. Sekarang selalu bersama-sama. Kenapa bisa mulut yang suka mengucap syukur? Ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bakteri yang kedua. Mari kita lihat apa yang membuat makanya hidup kita nggak mengalami berkat. Yang kedua, mari kita lihat yuk. Yang kedua dikatakan, nah Markus 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menjebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid bangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan baik-baik. Ada 2 pribadi pada saat itu. Masalahnya sama, tapi ada 2 pribadi yang berbeda responnya, betul? Yang satu responnya ngorok. Betul? Tidur, menikmatin masalah. Yang satu panik.com. Halo? Orang yang suka menyalahkan keadaan, dasar emang gak enak memang hidup ini. Indonesia bermasalah terus, aduh dasar pegawai saya, dasar jemaatnya, dasar ini, dasar pendetanya, semua orang lain salah. Bahkan kau salahkan Tuhan, mulut kita punya kutuk. Halo? Lihat Yesus. Dia bisa menikmati masalah. Mungkin kau bilang, mana ada Bu Indri, orang punya masalah bisa menikmati masalah. Ada. Saya kasih kesaksian. Saya ketemu seorang ibu di Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Saya gak kenal dia. Tapi dia kenal saya kebetulan. Dia agak terkenal dikit lah Ibu Indri, betul ya. Nah terus dia bilang, Ibu Indri, saya kenal Ibu. Oh ya, siapa, bla bla segala macam. Ada dicerita. Nah ternyata dia baru kena kanker dan baru sembuh dari kankernya. Dan bukan hanya itu, ternyata suaminya baru meninggal. Nah dia cerita, Bu Indri. Saya mau cerita sama Bu Indri. Oke, cerita. Ternyata rupanya suaminya itu adalah suami yang sangat dicintai dan sangat family man dan sangat sayang sama dia. Dan pengusaha ini, ibu ini pengusaha luar biasa. Nah terus dia bilang tuh, suami saya baik banget Bu Indri. Pokoknya setiap saya ulang tahun minimal 1 kerat, 2 kerat udah pasti biasa lah, betul ya. Dan anak-anaknya pun sangat bangga punya papa seperti ini. Sampai akhirnya suaminya meninggal. Nah waktu meninggal semua shock dong. Tapi karena memang mereka sangat diberkati, acaranya besar luar biasa. Nah kemudian si istri ini adalah ibu rumah tangga. Dia pikir suaminya meninggal, dia mesti tahu dong tentang suaminya punya pekerjaan, betul? Dia mulai ambil, dia punya laptop suaminya. Seminggu kemudian sudah meninggal. Waktu dia buka laptop ternyata rupanya di sana semuanya video, di sana semua chat mesra suaminya dengan piaraannya. 3 tahun dia punya piaraan dan yang luar biasa, waktu mati pun yang bawa suaminya itu ke rumah sakit adalah piaraannya. Dan penyebabnya adalah karena pakai obat kuat menghadapi istrinya. Bayangkan. Bisa nggak dia ngamuk? Bisa gak dia bilang, dasar suami kurang ajar, untung lo mati. Bisa gak dia bilang gitu? Bisa. Tapi dia dipilih. Tuhan kasih pilihan 2. Lu mau jadi orang yang tersakiti, apa menjadi orang yang menjadi berkat?
Dan dia pilih aku mau jadi berkat buat anak-anakku Tuhan. Waktu baru seminggu, baru sebulan, usaha perusahaannya diambil mertuanya. Jadi bayangkan dia dari nol, ibu rumah tangga nggak tahu apa-apa, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa China. Tapi karena dia betul-betul memilih yang terbaik, dia nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan Tuhan. Dia punya mulut bisa mengucap syukur dalam hal apapun. Digantikan Tuhan semua. Tahu apa yang terjadi sekarang? Usahanya sekarang diberkati luar biasa. Dari nol, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahasa Chinese. Sekarang dia punya ekspor importnya ke Cina semuanya. Sama Tuhan. Kalau kita punya mulut, kita pakai, itu punya kuasa yang luar biasa. Waktu engkau mulai menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan pendeta, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua. Kita mengundang kutuk dalam hidup kita. Amin. Muka-muka orang yang suka menyalahkan tuh kelihatan mas saya dari sini loh. Ini saya tuh bisa ngeliat. Enggak lah bercanda. Emang gue dukun gitu loh ya. Oke. Ya dulu saya suka menyalahkan. Semua saya salahkan. Waktu Pak Ari belum bertobat saya salahkan Pak Ari. Dasar emang gak bertobat suami saya segala macam. Ternyata Tuhan baik. Tahu bagaimana caranya? Tuhan ingatkan saya. Indri, bukan suamimu saja yang salah. Kau punya saham di sini. Waktu Pak Ari tabrakan tahun 2009. Itu Pak Ari terlempar 70 meter di jembatan layang di Bandung. Itu terlempar koma. Kepalanya sebesar ini. Dan gak bisa dioperasi. Karena apa? Sudah dalam keadaan odem. Tidak bisa operasi dan hanya dikasih nerobiom 5.000 selama di ICU. Dokter bilang hanya 7 hari umurnya. Karena pupil mata sudah gak bergerak. Dan waktu itu saya hanya betul-betul, saya udah melayanin. Saya bilang, Tuhan, tolong Bapak berikan kesempatan suamiku Bapak untuk dia boleh mengalami Tuhan. Karena bagaimana dia bisa mengalami Tuhan kalau dia kau panggil sekarang ini. Nah apa yang terjadi? Malamnya Tuhan ngomong sama saya, bawa anakmu yang kecil ke ICU. Logikanya bawa anak kecil umur 9 tahun ke ICU gak akan mungkin jadi ada apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh saya bawa. Dan tahu apa kata soal anak saya? Papa, Pak Ari itu dalam keadaan tergeletak, sudah tinggal, dia punya GCS. Kita normal 15, bisa ngomong, bisa ketawa, bisa angkat tangan. Tapi Pak suami saya udah tinggal 6. 6 udah tinggal 5, 4 itu tinggal habisnya harusnya. Dan dokter sendiri bilang 7 hari habis. Karena pupil mata udah gak bergerak. Nah waktu itu anak saya bilang, Papa, mana, kapan Papa bikin polka dot wallpaper? Karena waktu sebelum Pak Ari tabrakan, dia janji sama anaknya, itu bikin kamarnya pakai wallpaper. Pakai polka dot, bulat-bulat. Nah anaknya ingetin papanya, tiba-tiba yang sudah 11 hari itu koma, tek, tangannya bergerak. Air mata keluar. Hari besoknya dia bisa sehat kembali. Dan sekarang boleh bersama-sama dengan kami. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Sama Tuhan gak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi? Apa hubungan dengan saya, Bu Indri? Ada. Waktu Pak Ari selama sakit, 2 tahun sudah dia siuman dari ICU. Itu gak langsung sembuh bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sakitnya total, error. Kadang-kadang marah, gak bisa dengar paku sedikit pun gak bisa. Karena kepalanya kan masih sakit. Nah Tuhan bilang apa? Stay, tinggal, urus suamimu. 2 tahun saya urus suami saya. Halo. Seringkali kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Daripada menyalahkan orang lain, koreksi diri kita. Kenapa ya seperti ini hidupku? Kenapa ya utangku gak beres? Kenapa ya anakku bandel? Kenapa ya istriku gak pernah selalu ngelawan? Kenapa ya pelayananku macet? Jangan salahkan orang lain, koreksi diri kita. Waktu saya koreksi diri saya, Tuhan tinggal gampang mengubahkan. Pak Ari mulai berhenti. Pak Ari dulu, wah lengkap bapak-bapak, ibu-ibu. Suami saya ini lengkap. Dia kalau minum dari umur 3 tahun. Minuman keras loh, dari umur 3 tahun. Dan soal pakai obat-obat terlarang, itu sudah biasa sama Pak Ari. Dan dia punya stok itu lebih daripada mungkin orang yang jualan. Saking orang banyak yang ngasih Pak Ari. Tapi lihat sama Tuhan, tinggal balikan tangan untuk mengubahkan seorang. Pakai hari-hari ini please, daripada kau menyalahkan orang, menyalahkan si A, si B, si C, menyalahkan Tuhan. Koreksi diri karena kuasa perkataan yang luar biasa. Waktu berkata, aku itu Tuhan, aku mau berubah. Amin. Stop menyalahkan orang. Dikatakan murid-murid menyalahkan dunia, menyalahkan Tuhan bahkan. Kau tidak peduli, aku binasa Tuhan. Enggak jadi apa-apa tuh. Tapi waktu kita mengkoreksi diri, di sana ada perubahan yang luar biasa. Maka saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Sekarang kan boleh bareng-bareng sama-sama. Itu yang saya punya mimpi selama ini. Saya setiap kali naik mimbar, biar kalian tahu, 17 tahun loh saya tunggu Pak Ari. Siap saya naik mimbar, saya bilang 1 kali aku dan suamiku akan bersama-sama pelayanan. Setiap minggu saya ngomong gitu. Orang-orang bilang, alah ngomong aja lu, buktinya sampai sekarang enggak. Aku pegang janji Tuhan. Karena mulut kita ini punya kuasa, betul. Dan sekarang terjadi. Sekarang kami bareng-bareng. Pak Ari adalah wakil ketua Harley Davidson di Jawa Barat. Itu kan lebih enak kan malam minggu kan sama orang motor, betul. Tapi Pak Ari pilih ke Grace Community hari ini. Kenapa bisa? Karena dia sayang sama Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi Pak Ari. Kenapa bisa? Bisa. Mulut istri, mulut suami, mulut anak, mulut orang tua punya kuasa. Amin. Oke ya, jadi mulai sekarang yang mulut-mulut suka mumbling, yang suka menyalahkan, bertobatlah kita. Amin. Karena itu adalah main daripada si jahat. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Nah, ini seringkali terutama perempuan. Perempuan paling hobi ini. Bilangan 12 ayat 1 dan 2.
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ayat 10, ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Jelas, hati-hati bapak-bapak, ibu, tukang gosip. Mulut tukang gosip nggak mungkin ada kuasa. Ya? Nanti suka gosip. Awas ya gosipin saya ya. Katanya pendeta, tapi bajunya aneh. Emang gaya gua gimana? Suka-suka gua aja. Betul? Ya, kalau aku sih gaya aku ya gimana gua gitu loh. Kalau nggak mau undang-undang, nggak mau undang, terserah gitu loh. Ya, tapi seringkali kita gosip, betul. Kita suka gosip. Musa memang salah. Mana ada sih manusia yang sempurna? Pendeta bisa salah, bisa. Gembala bisa salah, bisa. Semua bisa salah, suami bisa salah, bisa. Daripada kau gosip dia nggak akan berubah. Tapi kau doakan dia pasti berubah. Amin. Ini Miriam, pendeta, hamba Tuhan, masuk dalam Grace Community. Nggak jadi jaminan. Amin. Halo? Coba saya lihat muka-muka tukang gosip, ada nggak di sini? Ada. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, mari kita ke keempat ya. Oke, yang keempat dikatakan adalah apa? Yang keempat. Nah, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan. Ini orang kebangetan. Mulut orang Kristen itu jahat. Betul? Ini orang buta sejak lahir, ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak mungkin dia bahagia hidupnya. Dari mulai kecil nggak lihat papa, nggak lihat mama, betul? Harusnya kan kita ketemu dengan orang seperti ini dikasih kekuatan, betul? Ini nggak dihakimin. Siapa yang salah, engkongnya atau bapaknya? Kira-kira si buta ini kalau dengar gini masih mau nggak datang ibadah? Nggak akan. Makanya banyak orang nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, gara-gara mulut orang Kristen. Mulutnya tajam. Halo? Istri-istri jangan tajam mulutnya sama suaminya ya. Mana istri-istri angkat tangan? Istri angkat tangan, kalau nggak diambil suaminya hari ini. Betul? Istri-istri jangan tajam. Misalnya suami sekarang dalam keadaan kondisi mungkin ekonomi agak kurang bagus. Percuma. Lu ngapain aja? Terus gimana nih hidup? Aduh please dong. Laki-laki tuh kalau udah ditajemin gitu harga diri sudah dihancurkan. Itu bisa jatuhnya luar biasa loh. Laki-laki itu modalnya harga diri. Kalau harga diri ya kau hancurkan. Tanpa disadari kau udah hancurkan rumah tanggamu. Amin. Kalau memang suami lagi jatuh, bukan malah dijatuhkan, tapi diangkat. Gak apa-apa, Pak. Memang sekarang lagi susah. Semua juga lagi susah. PHK di mana-mana. Kita coba lagi. Itu seorang yang punya kuasa. Amin. Amin. Jangan udah jatuh ditiban tangga lagi. Nah ini yang mulut-mulut yang muka tajam-tajam ini biasanya mulut perempuan. Laki-laki juga mulutnya suka tajam, betul? Udah tahu istrimu sekarang udah peot. Mungkin udah peot, betul. Dulu oke lah masih cantik, betul ya. Dia kayak Luna Maya, betul ya. Sekarang aduh please deh gitu ya. Jangan kata-katanya menyakitkan. Karena itu kadang-kadang, wah itu mah susah sembuhnya, betul. Emang udah mungkin penampilan istri udah kurang, ya badan pun udah agak kurang. Jangan bilang gitu, minimal jangan lihat yang kurangnya. Lihat yang cantik ya, walaupun hanya 1 titik noda. Mah, nggak apa-apa lah, badan kamu memang sekarang agak melebar ke kanan dan ke kiri. Tapi hati kamu luar biasa. Itu akan beda. Amin. Waktu hati kita suka menyalah, waktu kita langsung memvonis, itu sangat tidak baik. Itu bukan perkataan yang punya kuasa. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, betul? Yang kelima. Nah, ini bilangan 13 ayat 31. Waktu itu ada 10 pengintai, mereka datang dan mereka bilang begini. Tapi orang yang pergi ke sana berkata bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak berasal dari orang raksasa dan kami lihat sendiri kita seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ngaku kita jadi leader, jadi pemimpin, tapi kita punya mulut itu pesimis. Seorang leader tuh bukan karena jabatannya, bukan karena sekolahnya, tapi daripada pengaruhnya. Bisa nggak kita bawa orang untuk lebih bangkit, bangun? Bukan malahan dibuat kau nggak bisa. Nggak mungkin, lo sih percuma, udah kartu mati. Jangan ada istilah bilang nggak bisa. Saya banyak belajar dari suami saya. Pak Ari ini adalah pribadi yang nggak pernah bilang nggak bisa. Terus terang. Kadang-kadang kita lagi pusing ini tentang bisnis kita. Pak ini gimana? Bisa nggak ya? Bisa. Nggak pernah bilang nggak bisa. Nah itu leader. Tapi belum apa? Nggak tahu ya. Matilah kita ya. Matilah beneran. Hei bapak-bapak, mana bapak-bapak sini? Lu jadi leader. Kok leader tuh jangan pernah bilang gak bisa. Bisa. Pasti bisa. Karena bersama dengan Yesus semua bisa. Amin. Itu suami saya. Maka saya banyak belajar dari beliau. Walaupun dia bukan pendeta seperti saya. Tapi kalau soal mental untuk bilang bisa, itu saya belajar. Apapun masih bisa. Maka saya bilang, kamu tuh semua bisa ya? Masalahnya belum tentu saya bisa. Tapi saya bilang aja bisa. Dia bilang gitu. Optimis aja itu sudah mengundang 50% kemungkinan berhasil.
Tapi kok belum apa-apa bilang nggak bisa. Yang nggak tahu ya. Bingung. Itu yang kelima, betul. Harus optimis. Perkataan pesimis mengundang kutuk dalam hidup kita, betul. Yang keenam, bilangan 14 ayat 1 dan 2. Ini banyak orang Kristen seperti ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun, dan segenap umat berkata padanya, sekiranya kami mati di padang gurun atau di tanah Mesir atau padang gurun. Jangan pernah berkata nyesal jadi orang Kristen. Nyesel gue jadi ikut Tuhan. Nyesel gue sekarang pelayanan. Dulu sebelum saya pelayanan, hidup saya oke-oke aja. Sekarang banyak peraturan. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Dan semuanya susah. Waktu engkau menyesal, engkau sudah mengundang kutuk dalam hidup. Saya mau tanya, apakah berarti ikut Tuhan gak ada masalah? Siapa bilang? Karena salah satu produk daripada ikut Tuhan, itu adalah proses namanya. Halo? Kalau engkau tidak siap diproses, dan engkau menyerah, dan engkau tinggalkan Tuhan, engkau mengundang kutuk depan mata sana. Belajar daripada seorang siapa? Ruth. Tahu ibu-ibu siapa Ruth? Bapak-bapak? Ruth itu punya 4 handicap. Pertama, dia adalah suku Moab. Moab itu adalah bangsa terkutuk. Bapak Lot dengan anaknya berselingkuh. Incest. Incest bukan baru sekarang. Bapak kandung dengan anak kandung loh berselingkuh. Itulah Moab. Dan Ruth ini dari Moab. Itu satu. Kedua, dia bukan orang yang komplit keluarganya. Dia janda. Ketiga, kalau dia janda kaya, punya konglomerat, masih bening. Ini janda miskin. Gak punya apa-apa. Keempat, dikatakan lagi apa? Dan dikatakan dia dalam keadaan yang betul-betul, ya, si Ruth ini, betul-betul dia tidak punya pengharapan. Tapi yang luar biasa, waktu Naomi mertuanya bilang apa? Udahlah Ruth, kamu mendingan pulang aja, gak usah nunggu saya. Kalau saya pun kawin lagi, nunggu berapa puluh tahun lagi baru punya anak. Kamu udah keburu menopause. Udah pulang aja. Si Orpa dengar omongan seperti itu, karena dia pakai logika. Tapi Ruth bilang apa? No, jangan pernah bilang aku pulang. Di mana engkau tinggal, sana aku tinggal. Allahmu Allahku. Kau mati di mana aku pun mati. Perkataannya punya kuasa. Akhirnya Ruth masuk silsilah Yesus. Perkataan kita, bukan pendeta. Bukan perkataan pendeta, makanya gak usah minta doa sama pendeta. Mulut kita punya kuasa. Kalau saya kadang-kadang ibu-ibu datang, Bu ini tolong doakan. Lu kan bisa berdoa sendiri, saya bilang. Nah, kan ada kuasa di mulut kita. Kenapa mesti pendeta? Pendeta juga belum tentu bisa aja basa-basi doain. Tapi kalau engkau yang mendoakan sendiri, ada beda. Berdoa itu bukan hanya cuma Tuhan tolong, bukan. Perkatakan seperti tadi, aku pasti bisa menang. Tuhanku adalah Allah yang luar biasa. Sekali Yesus, tapi Yesus. Ada kuasa di sana. Amin. Yang berapa ini sekarang lagi? Ada berapa lagi? 7. 2 lagi ya? Oke. 2 lagi, balik kita lihat. Ini perkataan semuanya, ini perkataan yang punya kuasa ya. Nah, yang ke-8 adalah apa? Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Ini paling sering kita. Adapun Sarah istri Abraham tidak beranak. Ia punya seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah pada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak berikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat peroleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kau baca ini, bayangkan. Seorang Abraham, bapak orang percaya, bisa sampai dengar perkataan istrinya Sarah. Aneh kan? Dan akhirnya kita lihat akibatnya sampai sekarang keturunan Abraham ribut. Ismail dengan Ishak, kita dengan sepupu kita, betul? Gara-gara apa bisa sampai Abraham dengar? Karena Abraham gak mau pusing. Kenapa bisa gak mau pusing? Karena perempuan yang pakai asumsi bikin bapak-bapak pusing. Jangan-jangan, kayaknya, tetapi, mungkin. Hello, itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah ajarkan asumsi. Sebab Tuhan selalu pasti. Bukan kayaknya, tapi kayaknya. Nanti lihat suami misalnya pulang mungkin agak sedikit cerah-cerah. Kamu dari mana aja sih? Sama siapa aja kamu? Kemana aja saya? Kok sama cewek ya? Bapak-bapak gitu capek loh. Dulu saya kayak gitu Pak Ari. Kan terus suamiku ganteng kan. Dan di Bandung itu, tembok aja cantiknya luar biasa, betul? Putih-putih mulus di Bandung, betul? Ya. Kalau Pak Ari pas lagi pergi, apalagi orang Harley. Satu Harley tahu berapa harganya, betul? Dan suamiku orangnya cool. Kalau cowok-cowok lain mungkin agak ganjil, suami saya agak ganjil. Cewek-cewek gitu loh, betul-betul. Aku pernah lagi digonceng sama suamiku. Aku lagi digonceng di Bandung, di Dago. Aku lagi digonceng, tiba-tiba cewek-cewek, aku udah seperti itu, betul? Nah, dulu saya penuh asumsi sama Pak Ari. Asal Pak Ari pulang malam, saya udah curiga. Saya periksa HP-nya, saya cium bajunya. Kan kayak orang gila. Halo, kalau engkau pakai asumsi, gila, jangan perlu tahu semuanya. Maka jangan suka oprek HP suami. Amin. Amin. Pak Ari dengan saya, kayak punya HP sama-sama loh. Kita punya kode sama. Tinggal buka Pak Ari, aku buka Pak Ari. Kenapa? Waktu kita bisa saling percaya, itu adalah sorga dunia. Tapi kalau engkau udah curiga sama pasangan, betul. Nanti kalau dia bisa agak senyum-senyum dikit, kau bilang pasti ada sesuatu. Kalau dia bisa lagi cembetut, pasti ada uangnya. Capek. Halo, ini Sarah.
Abraham aja bisa terpengaruh. Maka suami-suami bisa terpengaruh. Kenapa? Kalau punya lingkungan yang suka asumsi. Maka ibu-ibu jangan asumsi. Bapak-bapak jangan asumsi. Percayalah kalau udah sekali Tuhan katakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah siapa? Istri Ayub. Dia bukan hanya sekedar asumsi. Dia bilang kutukilah Allahmu. Jangan sampai menghujat Roh Kudus. Tiada ampun bagi orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Seberat apapun masalah yang kau hadapin. Percayalah Allah kita itu Allah yang baik. Mana saya punya itu? Sasa? Sebagai ayat terakhir? Ya, that's it. Thank you. Nah, ini saya bawa ada sedikit peragaan ya. Sebagai ayat terakhir, saya undang pemusik. Ini adalah air bersih, betul? Ini air bersih. Kalau saya minum ini, sehat nggak saya? Sehat, karena ini jelas air bersih. Tadi dari merek tertentu saya buka mereknya, saya minum dulu ya, kebetulan aus soalnya. Betul, airnya bersih. Boleh minta tisu. Thank you sayang. Oke. Inilah kita sebenarnya. Dikatakan tadi hanya 2 sumber, betul? Air bersih dan air apa? Air keruh. Nih. Ini air keruh. Dari tanah saya campur air. Saya mau tanya, kira-kira kalau air ini saya minum, sehari 2 liter, sehat nggak saya? Sehat, betul? Kalau saya setiap hari kata-kata berkat, kata-kata mengucap syukur, kata-kata tidak menghakimi, kata-kata tidak menyalahkan, kata-kata tidak asumsi, saya pasti sehat. Tapi kalau saya minum ini tiap hari, kira-kira gak sampai 1 hari lah. 1 jam aja tiap hari, tiap jam saya minum ini. Bisa penyakitan nggak saya? Bisa. Karena di sini segala macam penyakit ada. Ini dari tanah. Dan tanahnya kebetulan tanah yang bekas babi mungkin Ngebayang nggak ini? Langsung cacing pita di perut saya, betul? Nah, pertanyaan sekarang, seringkali kita bilang ya, tapi kan hidup ini kan ya namanya manusiawi lah Bu Indri ya. Ya kadang-kadang memang sekali-sekali mungkin, boleh bantu buka. Sekali-sekali ya kadang-kadang kan yang namanya kan nggak sengaja, betul ya? Ya kan nggak sengaja Bu Indri ya. Kadang-kadang ya ada gosip-gosip kecil lah, betul? Ya gosip-gosip kecil, tapi kan kecil ya, gosipnya cuma sekali-sekali kok, sekali setahun lah ya. Tapi kan yang penting saya masih suka menyembah Tuhan. Boleh buka. Kan masih menyembah Tuhan. Betul, dicampur dong. Saya mau tanya, ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak, kira-kira mau nggak minum air ini? Bisa nggak jadi berkat? Sekecil apapun yang kotor masuk ke dalam mulut kita, akan tetap mencemarkan. Makanya hari-hari ini yuk kita koreksi perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Orang yang mau naik level rohaninya, bukan karena lamanya kita jadi orang Kristen, tapi perbendaharaan kata kita. Kata-kata apa yang keluar? Kata-kata yang selalu sungut-sungut atau mengucap syukur? Kata-kata yang selalu menyalahkan orang atau kata-kata yang bisa mengkoreksi diri? Kata-kata yang selalu dalam keadaan asumsi atau kata-kata yang sangat percaya bahwa Allah luar biasa? Kata-kata yang selalu apatis? Apa kata-kata yang optimis? Semua ada pilihan di kita hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena dikatakan tadi hanya ada 2 air. Air bersih apa air kotor? Air bersih akan membuat kita diberkati Tuhan. Air kotor akan buat kita mengalami kutuk. Tuhan gak pernah kasih kutuk sama kita. Kita yang buat kutuk dalam hidup kita. Karena firman yang diberikan gak kita gunakan dengan maksimal. Tuhan berkati. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Semua diberkatin? Saya undang kita berdiri yuk. Semua diberkatin? Mau ambil yang mana? Perbendaharaan yang mana maunya? Yang kutuk apa yang berkat? Yang berkat ya. Susah apa gampang? Susah kalau dengan kekuatan sendiri. Maka minta Roh Kudus. Nanti kita sebentar lagi akan merayakan baptisan Roh Kudus. Yesus baru naik ke surga kemarin hari Kamis. Nanti dia akan kirimkan rohnya untuk kita. Kenapa kita butuh roh penolong? Karena dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mungkin kita bisa. Tapi dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengucapkan syukur walaupun punya masalah. Tidak menghakimi orang, tapi koreksi diri. Tidak apatis walaupun masalah belum kelihatan selesai. Kemarin cucu saya, lahir bulan September. Sehat luar biasa 3,2 kilo. 3 bulan kemudian ternyata dia kena jaundice, kuning. Sebenarnya kuning itu biasa. Tapi kok kuningnya sampai sebulan 2 bulan tuh nggak biasa. Rupanya dia kena tokso. Dan kata dokter dia bisa kena otak, bisa buta, tuli, dan retarded. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira mendengar perkataan seperti ini mengerikan nggak?
Bisa nggak kita marah sama Tuhan? Bisa. Apalagi anak saya dan mantu saya, itu mereka anaknya baik. Pak Ari waktu mereka mau mulai pacaran, Pak Ari bilang, pokoknya hanya pesan dari Papa, jaga kekudusan. Mereka jaga kekudusan dua-duanya. Siap mau melangkah. Istilahnya sekarang, mau gini aja pun doa. Karena betul-betul takut kalau Tuhan nggak tuntun. Tapi kenapa anaknya bisa seperti itu? Apa kita bisa bilang, kita boleh asumsi, kayaknya Tuhan ini nggak peduli. Hati-hati, mulut kita punya kuasa. Tapi kami putuskan dengan Pak Ari, kami belajar bersyukur. Kami undang teman-teman pendoa, berdoa, memuji, menyembah. Ternyata tidak terjadi. Itu anak umur 7 bulan, semua baik. Tapi nggak sampai di sana, ternyata ada masalah lagi. Dia punya saluran pipisnya ada masalah, kena infeksi sampai 2 kali. Dikasih antibiotik. Dan dokter bilang kalau antibiotik terus bisa kena ke ginjalnya. Akhirnya harus operasi. Kemarin itu mereka pergi ke Singapura minta second opinion dan tetap operasi. Tapi kami sangat pegang satu hal, mau dimanapun operasinya, yang penting ada Yesusnya. Apa yang terjadi kemarin operasi di Kencana RSCM? Dokter kasih dia obat untuk penahan nyeri. 4 kali dalam sehari harusnya minum obat itu. Tapi nggak bisa masuk, muntah. Tapi habis operasi jam 11 siang, jam 6 sore itu udah ketawa-ketawa. Sekarang udah sehat luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan. Perkataan kita punya kuasa. Oke, hari-hari ini yuk. Kalau kita mau naik level, gak usah pergi jauh-jauh ikut seminar di mana-mana. Semua ada di sini kita. Amin. Dan semua kita bisa lakukan. Karena semua punya mulut, betul? Coba pegang mulutnya semuanya. Tuhan Yesus, pakai mulutku ini untuk boleh menjadi berkat. Bagi diriku, bagi orang sekelilingku, bagi keluargaku, dan terutama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. As simple as it is. Perkatakan setiap hari seperti itu supaya mulut kita bisa betul-betul sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, Tuhan berkatin.